Penasaran dan pingin tahu seperti apa surganya Kristen? Setelah penjelasan dari Luga nabinya Kristen yang katanya Yesusnya berkaki tembaga dan semua manusia yang masuk ke surga akan menjadi perempuan semua dan bersuamikan Tuhannya. Link ada di deskripsi. Sekarang, Samuel pun membenarkannya. Memang Yesus itu kakinya tembaga. Jadi seperti robot gitu ya, semi robot gitu. Dan matanya katanya mengeluarkan kilat. Tuhannya yang tinggal bersama manusia di surga itu, memandangi manusia dari atas bukit di surga, ternyata juga bolong, mirip sundel bolong. Lambungnya berlubang. Ini Alkitabiah loh, kata si Samuel loh. Terus katanya lagi, luas surganya Kristen itu cuma 2,5 kali luas Pulau Jawa. Melebar dan memanjang ke atas, jadi bentuknya seperti kubus gitu loh, yang ukurannya 2,5 kali Pulau Jawa. Jadi sempit sekali ya surganya. Padahal kalau Muslim dijanjiin hingga 1.000 bumi per orang. Kalau 2,5 kali Pulau Jawa sih nggak ada 1 bumi ya. Hanya sebagian kecil aja dari bumi. Aduh, kasihan sekali. Jadi ibaratnya surganya Kristen itu seperti RSSSSS, rumah sangat sempit, sederhana sekali. Jika dibandingkan dengan surganya Muslim yang per orang aja bisa dapat sampai 1.000 bumi. Dan Allah tinggalnya tidak campur dengan manusia di surga, tapi Allah bertahta di arsy-Nya yang lebih luas dari surga. Coba bayangkan. Jannah, suatu yang tersembunyi yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga. Surga tempat kebahagiaan sejati yang kekal selamanya. Segala keinginan apapun itu keinginan penghuni surga Jannah akan terkabul. Jadi miris dan ngeri ya kalau dibandingkan dengan surganya Kristen yang sempit dan ada sundel bolong. Yesus bolong. Dalam tubuh lamanya lengkap dengan tangan bolongnya yang kena paku, katanya begitu. Oke deh, kita simak yuk penjelasannya. Bukan oleh daging dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi orang bisa hidup menurut kehendak Allah dalam 2 aspek, yaitu aspek badaninya sama rohaninya. Ketika kamu berdosa di dalam badan, maka yang dihukum badanmu. Gitu. Makanya ada orang yang bilang, "Oh, Pak, melakukan dosa apapun tetap selamat." Tetap selamat. Karena tubuh dihukum. Dan ketika kebangkitan bukan pakai tubuh baru, Pak. Bukan pakai tubuh lama. Baik yang melakukan hukum Taurat 100% 316 miswot, tetap bangkitnya nggak pakai tubuh baru, nggak pakai tubuh lama, Pak. Pakai tubuh baru. Tuhan nggak akan bawa tubuh lama itu dibersih-bersihin, pakai kuas, pakai WD-40, Pak, dibersihin gitu, terus dimasukin ke surga. Enggak. Dia diulang lagi pakai tubuh baru. Kecuali Yesus Kristus, dia pakai tubuh lama. Gitu. Yesus dagingnya nggak hancur. Daging yang dilahirkan dari Maria. Karena dialah Yehova. Lihat tangannya, lihat pakunya. Kalau dia nggak pakai tubuh lama, nggak ada tangannya, nggak ada pakunya lagi, Pak. Maka dia bukan Yehova. Itu. Nah kita, makanya itu hebatnya Tuhan kita. Kita anak-anaknya pakai tubuh baru, Pak. Gitu. Yang saya jelaskan semua ini berdasarkan ayat, saya bukan tafsir. Gitu. Itu aja, Pak, penjelasan saya. Wow, jadi serem juga ya di surganya Kristen tinggal bersama yang bolong-bolong gitu. Tiap hari ngeliat ada usus terburai, tangannya bolong, serem banget ya.
Perutnya Yesus itu kan terburai katanya. Mohon maaf kalau sekali lagi saya tidak bermaksud kasar, tapi itu saya bicara pernah saya baca. Bertombak Pak, terburai. Lambung. Iya, ya, lambungnya. Nggak tahu lah apa bahasanya. Oke. Apakah nanti bangkitnya Yesus juga menggunakan cacat seperti itu? Karena dia menggunakan kedagingan lama katanya. Sementara pengikut-pengikutnya atau manusia yang lain lah itu menggunakan daging yang baru. Ini bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Tadi itu udah saya jawab, tadi saya ulangi lagi. Oke, Pak Dani, saya kasih ayatnya aja, karena tadi saya nggak kasih ayatnya. Itu Pak Dani catat Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Mesias di sini Yesus. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu ya Pak? Nah, lalu ada ayat juga yang lain, saya nggak sebutin ayatnya. Nanti saya cari. Itu ketika Thomas disuruh mencucukkan tangan jarinya ke telapak Yesus yang berlubang dan ke lambungnya. Itu setelah kebangkitan, Pak. Gitu. Jadi Yesus tetap memakai tubuh yang sama yang dilahirkan oleh Maria. Dan Tuhan tinggal di dalam itu. Yesus yang adalah Allah dari mulanya tinggal di dalam tubuh itu, Pak. Waduh, kasihan juga ya. Derita Yesus tiada akhir. Udah masuk surga pun masih cacat, masih bolong-bolong gitu. Kalau di jannah sih nggak ada yang cacat, semua sempurna, semua bahagia. Kasihan, sudah masuk surga aja masih menderita. Ini Alkitabiah loh katanya, beneran, bukan cuman gambaran. Kalau gambaran jannah atau gambaran surga, itu kan perumpamaan. Karena jannah tuh nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga. Jadi bidadari ke, air terjun ke, kamar yang tidak memabukkan, dan semua itu cuman gambaran atau cuman perumpamaan. Karena jannah itu tempat bahagia sejati. Jadi tergantung tiap penghuni surga. Kalau memang mau beneran ada bidadarinya ya ada, bisa diminta dan dikabulkan. Kalau mau apa, mau emas segunung, mau 1000 bumi, bisa gitu loh. Jadi tergantung permintaan tiap penghuni surga. Karena yang penting penghuni surga itu bahagia, nggak sedih gitu, nggak ada cacat. Itulah jannah, surga yang asli dari Allah, bukan surga yang lain. Oke, kita lanjut tentang luasnya surganya Kristen ya. Begini penjelasan dari Samuel. Kalau di surga itu, ya, itu adalah berbentuk roh katanya. Kalau salah tolong diluruskan juga. Dan roh itu hanya mengucapkan pujian-pujian kepada Tuhan. Nggak ada kegiatan yang lain. Apakah itu benar menurut pandangan ataupun keterangan di dalam Alkitab? Silakan dijawab. Ya, di surga ada makan minum, Pak. Sekalipun dikatakan surga itu bukan perihal makan minum saja. Di surga ada makan buah, Pak. Di surga ada minum. Dari air kehidupan, ada minum anggur, dari anggur buah. Nah, entah itu beralkohol apa tidak, saya tidak tahu ya Pak ya. Gitu loh, kalau di Al-Quran kan jelas, di situ minum kamar kan begitu. Kalau di Alkitab nggak dibilang kamar atau anggur fermentasi, nah, tetapi ada yang namanya minum, ada yang namanya makan. Nah, terus ada yang namanya traveling. Ya Pak ya, jadi orang-orang di surga itu, kalau kita lihat dari surga orang Kristen itu Pak, panjang lebar tingginya 12.000 stadia. Jadi ada suatu hunian yang bentuknya vertikal ke atas. Jadi kalau Bapak mengunjungi tetangga Bapak, Kayak rumah mungkin susun dong surganya sifat Kristen. kunjungannya itu horizontal. Kalau nggak ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Nah kalau ini bisa ke atas Pak, tetangga Bapak. Kayak film Avatar Pak. Tetangga Bapak ada di langit gitu loh Pak. Kita bisa terbang ke sana. Itu di dalam kota Yerusalem loh Pak ya. Yang panjangnya itu 12.000 stadia, tingginya sama Pak. Jadi satu stadia itu kira-kira sebentar, saya penjelasannya. Ukuran sorga ya. Jadi sebentar ya Pak Dani ya, saya buka dulu ya.
Sorga Lanjut, ukuran. Iya, ya. Ukuran sorga, oke. Aduh, ini ngaco nih. Bentar. Ukuran sorga 12.000 stadia itu sekitar 1.400 mil, Pak. Suara saya dengar? Suara saya kedengaran nggak? Samuel, cukup. Dengar, Pak. Oke, sebentar. Ini kok nggak bisa di split screen? Oh ya. Jadi 1.400 mil ini berarti 2.253 km panjangnya dan lebarnya sama, berbentuk segi empat. Ini surga Kristen, Pak. Ini bangunan kotanya ya, Pak. Ini bangunan satu kota, Pak. Itu panjangnya 2,5 kali Pulau Jawa, Pak. Kotanya itu diliputi oleh tembok, dikelilingi tembok yang panjangnya 2,5 kali Pulau Jawa, tingginya 2,5 kali Pulau Jawa, Pak, sampai ke stratosfer. Gitu. Itu kota sorga yang ada di planet yang baru atau disebut bumi yang baru. Jadi itu kalau dibikin bentuk kubusnya, Pak, itu lebih gede sedikit dari benua Amerika, Pak. Kubiknya. Lebar, tinggi, sama panjangnya. Sampai ke langit. Bayangin, Pak, 2,5 kali Pulau Jawa tingginya, Pak. Nah, pintunya ada 12. Satu pintu panjangnya itu satu Pulau Jawa. Sepanjang dari Anyar sampai Banyuwangi sana, Pak. Tinggi pintunya. Satu pintu. Nah, pintunya ada 12. Itu.